Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Donditan terus bersuara dan mencoba untuk mengupas tentang sejarah daripada kekristenan, bahkan tentang Yesus Kristus dan juga tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan hanya orang-orang yang tidak memahami sejarah kekristenan, bahkan juga tidak memahami Yesus Kristus dan juga tidak mempelajari Alkitab dengan dalam atau dengan teliti, maka mereka adalah orang-orang yang mudah untuk dibingungkan oleh donditan ini. Sebenarnya kalau saudara dengarkan apa yang disampaikan oleh donditan yang akan saya tampilkan di video ini, maka donditan telah berbicara sesuatu yang sebenarnya kosong atau sangat-sangat salah menurut sejarah. Kenapa? Karena kekristenan itu adalah agama yang ada secara historis. Yesus Kristus adalah pendiri agama Kristen yang ada secara historis. Bahkan juga keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh diakui di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, sebelum saya memberikan komentar, saudara silakan mendengarkan apa yang disampaikan oleh donditan. Yang bikin Kristen siapa? Ya Yahudi. Tapi apakah, ini pertanyaan pentingnya gini, apakah Yesus yang menciptakan agama Kristen? Apakah Yesus yang mengajarkan agama Kristen? Itu yang harus dipertanyakan kan? Sekalipun di dalam perjanjian baru mereka, Yesus sekalipun tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Apalagi mengajarkan konsep ketuhanan Kristen. Apalagi mengajarkan konsep keselamatannya Kristen. Nggak ada. Yang Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, ya, untuk di 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus hanya meneruskan ajaran Musa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, meneruskan Ulangan 6 ayat 4. Itu yang disebut dengan ajaran Musa, ya kan? Yesus meneruskan. Apakah Yesus mengajarkan kalian kalau nggak percaya aku Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian nggak akan selamat? Nggak ada begitu. Itu adalah kalimat Paulus. Yesus ngomongnya apa? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk kerajaan sorga. Ya, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan oleh donditan, ada 3 hal yang coba saya kritisi karena ini penting sekali. Yang pertama, bahwa donditan memberikan tanggapan atau penjelasan bahwa yang memberi gelar Kristen itu adalah orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, di mana data yang menunjukkan atau membuktikan bahwa orang Yahudi yang memberikan gelar kepada pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu? Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 justru jelas di situ bahwa pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Yesus, mereka pertama kali disebut menjadi Kristen itu pada waktu mereka ada di Antioquia. Antioquia itu ada di mana, saudara-saudara? Antioquia pada waktu itu adalah ibu kota dari negara atau daerah Syria pada waktu itu, saudara-saudara. Dan sekarang Antioquia itu menjadi salah satu kota atau provinsi yang ada di negara Turki. Jadi bukan orang-orang Yahudi yang memberi gelar kepada pengikut-pengikut Yesus itu Kristen, tetapi justru orang-orang non-Yahudi lah, bangsa-bangsa goyim lah, karena mereka melihat kehidupan daripada pengikut-pengikut Yesus ini sangat berbeda atau aneh atau menggoncangkan dunia pada waktu itu. Ada seorang gubernur dari provinsi yang namanya Bitinia yang ada di Asia Kecil, namanya adalah Plinius Secundus atau Plinius yang muda. Dia memberikan data, saudara-saudara, bahwa pada waktu itu dia terus mencoba untuk membinasakan pengikut-pengikut Yesus. Tetapi justru mereka bukannya berkurang, tetapi semakin banyak. Mereka dipaksa untuk menyembah dewa-dewa Yunani, ya, Helenisme, bahkan juga mengikuti agama paganisme, yakni Romawi, saudara. Tetapi mereka tidak mau menyembah. Mereka hanya mau menyembah Yesus Kristus. Dan akhirnya Plinius Secundus ini yang memerintah tahun 112 Masehi, dia berkata bahwa orang yang mengikuti Yesus yang disebut Kristen, mereka selalu berkumpul sebelum matahari itu terbit. Dan mereka selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Mereka berkomitmen untuk hidup suci, tidak berzina, tidak mencuri, ya, hidup damai, menjadi pembawa damai. Bahkan juga semua dosa-dosa
mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk tidak melakukannya. Jadi kalau Don Ditan berkata bahwa orang-orang Yahudi lah yang memberi gelar Kristen kepada pengikut Yesus, dia ternyata tidak belajar. Saya akan giring saudara ke belakang sebentar. Justru sebelum ada istilah atau gelar Kristen yang diberikan kepada murid-murid Yesus, ada dua istilah saudara-saudara. Yang pertama adalah pengikut jalan Tuhan. Nah, pengikut jalan Tuhan ini saudara kurang lebih mereka memberi gelar kepada orang-orang yang mengikuti Yesus karena Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus." Nah, mereka memberi gelar yakni orang-orang Yahudi. Sehingga pada waktu Paulus itu saudara berkobar-kobar hatinya untuk mau mencari orang-orang yang mengikuti Yesus, saudara, yang disebut sebagai pengikut jalan Tuhan, maka dia itu saudara berusaha untuk yang namanya mendapatkan mereka. Tetapi ketika dia sudah dekat kota Damsyik saudara, justru dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan hidupnya itu saudara berbalik, berubah 180 derajat. Dari seorang yang membenci jalan Tuhan menjadi seseorang yang mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi murid Yesus atau percaya kepada Yesus adalah Nasrani. Gelar Nasrani ini diberikan oleh seorang pengacara saudara yang bernama Tertulus. Dia berkata bahwa Rasul Paulus ini adalah seseorang yang masuk di dalam golongan sekte Nasrani. Nah, Don Ditan berkata bahwa orang-orang Kristen ini diberi gelar oleh orang Yahudi. Dia tidak belajar saudara-saudara. Dia tidak belajar. Makanya saudara orang Kristen harus belajar supaya jangan mudah dibingungkan, disesatkan oleh orang-orang seperti Don Ditan ini. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, Don Ditan saudara, dia berkata bahwa Yesus tidak membawa ajaran yang baru. Dia hanya saudara meneruskan ajaran dari Musa. Nah, kalau saudara berbicara dan kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 5, justru Yesus itu saudara merangkum, menyederhanakan hukum Taurat itu menjadi hukum kasih karunia. Karena dia berkata bahwa hukum Taurat itu berasal dari Musa, tapi hukum kasih karunia itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia memberikan kurang lebih saudara ada banyak hal. Contohnya yang pertama adalah di dalam perjanjian lama atau hukum Musa berbicara tentang jangan membunuh. Tetapi Yesus mengajarkan saudara lebih sederhana, tetapi saudara intinya, pokoknya, substansinya saudara itu sama. Yakni apa? Kalau seseorang Yahudi dia berkata kepada seseorang itu kafir, makanya dia harus dihukum. Pada waktu dia mau memberikan persembahan, tetapi dia mengingat bahwa dia sedang menyakiti saudaranya karena dia menyebut kata kafir, maka dia harus tinggalkan sebentar persembahannya itu dan pergi berdamai dulu, barulah dia yang namanya mempersembahkan persembahannya. Nah, membunuh pada waktu itu dan menurut ajaran Yesus tidak saudara-saudara berupa tindakan di mana kita mengambil pedang menumpahkan darah orang. Tetapi dengan marah saja dan tidak mengampuni, kemudian berkata kafir, saudara-saudara, itu sudah masuk dalam kategori membunuh. Kemudian Yesus mengajarkan yang kedua adalah kalau seseorang itu memandang seorang wanita dan timbullah hawa nafsu atau dia ingin bersetubuh dengan perempuan itu, maka dia sudah berdosa. Sedangkan hukum Musa adalah jangan berzina. Saudara perhatikan, Yesus bukan meneruskan ajarannya Musa. Dalam tanda kutip, bukan meniadakan hukum Taurat. Karena Yesus berkata, barang siapa yang tidak menghargai satu titik atau satu iota dari hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Paulus banyak berbicara bahwa ketika dia menentang Taurat, bukan untuk saudara menghilangkan Taurat, tetapi dia ingin berkata bahwa Taurat itu adalah bayangan dan hukum kasih karunia itu adalah penggenapan. Jadi saudara perhatikan, Yesus bukan hanya terus saudara mengajarkan ajaran Musa atau meneruskan ajaran Musa, tapi Yesus saudara-saudara, dia membawa satu pengajaran, dia menyederhanakan hukum Taurat, sehingga dia berkata juga,
kalau saya dan saudara melakukan semua hukum Taurat, itu kesimpulannya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Dan juga adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. 4 hukum bersifat vertikal dan 6 hukum saudara bersifat horizontal. Dan yang ketiga, saya akan tanggapi dari videonya Donny Tan. Donny Tan berkata bahwa di Alkitab Yesus tidak pernah berkata bahwa kalau engkau tidak percaya kepadaku yang disalibkan dan seterusnya, maka engkau tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Yang ada adalah Yesus berkata, kalau engkau tidak bertobat dan jadi sama seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lagi-lagi Donny Tan tidak belajar, saudara-saudara. Itu adalah satu contoh atau perumpamaan di mana ada 2 murid Yesus, saudara-saudara, yang di mana ibu mereka itu mencoba untuk melobi saudara-saudara Tuhan Yesus supaya kedua anaknya itu bisa duduk, saudara, dalam kerajaan sorga. Satu ada di kanan dan satu ada di kiri. Nah, Yesus pakai anak kecil, di mana anak kecil adalah anak-anak yang rendah hati. Jadi apa yang Donny Tan katakan ini salah besar, saudara-saudara. Jadi saya akan tunjukkan satu ayat kepada saudara-saudara di dalam Matius pasal 27 ayat 54. Di situ firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus mati, saudara, ada satu fenomena yang terjadi, yakni gempa bumi. Dan di situ firman Tuhan berkata bahwa kepala prajurit dan para pasukan itu, saudara, sangat kaget dan akhirnya mereka mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Nah, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-20, ketika Rasul Paulus bertobat, saudara, sejak saat itu pun juga dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya secara eksplisit maupun juga implisit, Yesus sudah mengatakan bahwa dia adalah juru selamat. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 13, Yohanes pasalnya yang keempat ayat 25 sampai 26, Yohanes pasalnya yang keempat ayat 39 sampai 41. Dan ada banyak sekali, saudara, ayat-ayat yang bukan hanya keluar dari mulut Yesus, tapi dari orang-orang yang mengalami Yesus. Nah, salah satu tradisi yang Yesus tinggalkan, saudara, pada waktu dia ada di muka bumi dan dia naik ke sorga adalah tradisi, saudara, lisan atau pengajaran yang secara lisan. Dan itu, saudara, dipegang, diteruskan oleh para murid. Sehingga pada waktu itu Alkitab belum selesai ditulis perjanjian baru, maka ada satu kitab namanya adalah kitab Didake, saudara. Itu adalah kitab pengajaran daripada Yesus Kristus, rasul-rasul yang diajarkan kepada jemaat mula-mula. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Yesus Kristus. Itu sebabnya waktu Petrus berkhotbah, saudara, dia berkhotbah dengan lantang, dengan tegas, dengan berani, bahwa tidak ada nama lain yang mampu untuk menyelamatkan manusia. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Paulus bicara Filipi 4 ayat ke-8, dia taat, saudara, sampai mati. Kodrat manusia adalah memberontak, tidak taat, sombong. Tetapi lewat ketaatan Kristus, manusia, saudara-saudara, bisa yang namanya diampuni dan keselamatan sampai kepada orang-orang yang percaya. Jadi di akhir video ini, saudara-saudara, mari sebagai orang Kristen belajar firman Tuhan, belajar sejarah, karena ingat, agama Kristen adalah agama historis. Alkitab itu, saudara, mencatat semua yang dikerjakan oleh Allah dan Yesus Kristus. Saudara, pelajari firman Tuhan, karena ingat, salah satu fenomena yang terjadi di akhir zaman adalah akan ada banyak orang Kristen yang murtad. Dan kalau sampai saudara murtad, saudara ada di neraka, bukan ada di sorga. Terima kasih, ini pesan dari saya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.